Oke, teman-teman, selamat bertemu kembali dalam video di channel Equanimity Zone yang tentunya akan berusaha memberikan edukasi-edukasi mengenai technical analisis yang terbaik, yang sesuai dengan pakem-pakem internasional dan tentunya benar. Oke, jangan lupa subscribe dan pantengin terus channelnya supaya bisa mendapatkan informasi yang berguna. Kali ini saya akan membahas mengenai news. Akhir-akhir ini ramai sekali ya, saya lihat perbincangan di berbagai grup Telegram, WA, bahwa banyak trader sangkut karena mereka follow the news. Sebenarnya ini mungkin bagi beberapa trader yang sudah berpengalaman, sudah paham. Tetapi kita menyadari bahwa banyak sekali trader generasi corona yang baru masuk di tahun 2020 dan mungkin belum paham. Oleh karena itu saya memberikan panduan singkat mengenai bagaimana sih caranya kita trading ketika akan ada news. Ini penting. Dan sebelum itu, saya akan membahas dulu basic teori di balik kenapa news itu kita harus perlakukan seperti ini. Oke? Mari kita cek bersama-sama. Banyak orang bilang, ya, trader pemula terutama, kenapa ya setelah news yang bagus keluar, misalnya kemarin berita mengenai vaksin, ya kan? Vaksin mulai disuntikan kepada orang Indonesia, dimulai dari Bapak Presiden tercinta. Loh, kenapa malah turun harga sahamnya? Bukankah nanti vaksin itu bagus, akan dipesan oleh banyak orang, akan dipakai oleh banyak orang, penduduk Indonesia sekian banyak. Tentunya kan ini suatu sentimen yang bagus. Kenapa harganya malah turun? Ya kan? Itu tentu bagi trader pemula akan menjadi suatu mungkin yang menambah kebingungan tentu saja. Tetapi saya ingin menjelaskan pada video kali ini bahwa tidak perlu bingung karena nanti sedikit lagi kita akan melihat bersama-sama apa alasannya dan alasannya itu jelas. Ini berkaitan dengan psikologis manusia yang dimanfaatkan oleh atau dimanipulasi oleh bandar untuk mencari keuntungan. Oke? Jadi boleh dibilang news itu digunakan untuk mengeruk uangnya trader. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara trade the news. Tetapi kalau kita tahu, mudah-mudahan kita bisa ikutan profit ya. Nah, maka kita harus belajar. Ya. Nelson Mandela bilang, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ya. Nggak usah change the world lah. Mengubah dunia kita dulu lah ya. Nggak usah mengubah seisi dunia. Tapi dunia kita dulu, supaya kita paling tidak menjadi korban daripada keganasan news sekarang. Nah, kita beranjak dari yang disebut dengan teori market efficient. Jadi saya tahu akan banyak sekali trader itu mengira bahwa market itu berlaku seperti ini, ya. Bahwa ketika data dirilis, data yang bagus, maka di saat itu juga harga harusnya naik. Ini pemikiran banyak trader pemula. Ketika harga dirilis lagi, maka seketika itu juga harga harus naik. Data bullish ya. Dan ketika data yang biris atau yang membuat harga saham jelek, misalnya laporan keuangannya turun. Tetapi kenapa kebanyakan malah ketika dirilis laporan keuangan turun harganya naik? Sedangkan harusnya menurut logika gitu kan, harusnya kalau rilis beritanya jelek, harganya turun. Nah ini kenapa? Ada apa? Nah ini kita perlu memahami bahwa kenyataan market sesungguhnya itu tidak seperti ini. Ini adalah teori
para akademisi zaman dulu mengenai market pasar modal yang sudah jelas salah. Loh, terus bagaimana yang benar? Oke, kita beralih ke teori yang benar. The real world, kenyataan yang terjadi di market sekarang tuh seperti ini. Biar saya jelaskan. Begitu ada rilis data bullish, ya, itu harga memang naik betul. Tetapi jauh sebelum rilis data bullish, 1-2 bulan sebelumnya, itu sudah ada yang namanya aktivitas insider. Ya, bandar. Bandar sudah tahu bahwa berita ini bagus, misalnya laporan keuangannya akan menaik, labanya meningkat. Maka 1 bulan sebelumnya itu pihak-pihak yang mengetahui ini sudah membeli terlebih dahulu sahamnya. Dan ketika mereka mulai beli, harga saham naik tetapi belum signifikan. Belum. Nah, ketika rilis data bullish itu keluar, misalnya rilis laporan keuangan, itu akan ada herd behavior, ya. Ini semacam bias psikologis yang terjadi di kalangan trader, ya. Kita itu apalagi di 2020 saya lihat banyak sekali yang namanya FOMO, ya. Itu salah satu herd behavior. Kita melihat, oh ini bagus di Telegram apalagi atau di berbagai macam media sosial, ya. Mulai muncul influencer-influencer saham, kemudian banyak yang posting profitnya sekian, sehingga banyak orang beranggapan bahwa, oh bisa nih, gampang nih saya dapat profit. Sehingga mereka pengen ikut-ikutan. Ketika mereka masuk, disuguhkan dengan hal-hal seperti ini, maka yang terjadi adalah herd behavior. Mereka akan mengikuti. Herd itu kan semacam gerombolan, ya. Jadi mereka menyangka bahwa yang mereka ikuti ini tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan profit. Padahal ya enggak. Sama-sama saja. Seperti orang buta menuntun orang buta. Tetapi karena fenomena ini terjadi seperti bola salju, sehingga herd behavior ini akan membuat harga saham naik terus. Harga sahamnya akan naik terus. Terus naik, ya, sampai di satu titik di mana jadi partisipasi publik ini adalah herd behavior. Sampai di satu titik di mana insider merasa atau bandar-bandar besar merasa sudah cukup, mereka akan take profit. Ya. Ini kenyataan terjadi di market baru-baru ini ketika isu farmasi, sovereign wealth fund, ya. Kemudian rilis lagi data bullish berikutnya. Namanya news itu kan biasa tidak cuma sekali 2 kali, nanti diulang-ulang terus. Supaya memberikan efek wow kepada pembacanya. Supaya mereka merasa, oh iya benar ya, ini harga saham. Mereka melihat harga sahamnya naik, kemudian di news itu dikasih tahu potensinya bla 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 dan sebagainya. Sesuatu yang muluk-muluk biasanya. Belum lagi ditambah analis-analis yang menambah target-target harga. Ya kan, sehingga akan menambah partisipasi publik terus bertambah. Ketika rilis lagi data bullish yang kedua, akan terus bertambah. Ya. Dan nanti ikut lagi partisipasi publik. Harga sahamnya akan naik lagi. Ya. Terjadi lagi namanya herd behavior. Wah, FOMO-nya luar biasa. FOMO itu fear of missing out. Orang itu pengen jump in segera tanpa perlu memikirkan panjang-panjang, uangnya dimasukkan ke saham karena mereka takut ketinggalan momentum ini untuk mendapatkan profit yang gampang. Di satu titik ketika insider merasa, oh sudah cukup, dan biasanya ini mepet-mepet dengan rilisnya news, ya, maka akan mulai mereka jualan. Di titik ini, ketika insider atau bandar itu jualan, retail justru menyerap itu sebagai, oh katanya potensinya bagus ini di news, harganya sekarang lagi turun, ambil aja, ya kan? Ini peluangnya bagus. Nah, mereka ambil di sini,
Begitu rilis keluar, bam, langsung harga turun. Yang kita lihat kejadian kemarin itu apa? Kalau sempat kejual, ya partisipasi publiknya mereka akan jual. Tetapi kalau tidak sempat jual, ya ARB berhari-hari, ya sampai meraung-raung, mencari pembenaran di berbagai grup, bilangnya fundamental masih bagus, fundamentalnya bagus, kemudian saham ini berpotensi naik lagi karena analis bilang bla 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 bla. Tetapi kenyataannya harga sahamnya terus turun. Kita buktikan sampai dengan hari ini. Ada yang ARB 5 kali berturut-turut. Ya. Jadi ini adalah pattern, pola yang sudah terjadi dari zaman dahulu kala. Ya. Perhatikan baik-baik pattern ini. Jadi setelah teman-teman mempelajari ini, harapan saya teman-teman tidak lagi menjadi bagian yang membeli di pucuk, tetapi menjadi bagian yang ikut jualan ketika insider jualan. Artinya take profit. Nah, ada beberapa tips bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak ke dalam herd behavior ini. Ya, saya akan bagikan tipsnya di video ini. Beberapa tips supaya kita tidak terjebak ke dalam herd behavior. Supaya kita nggak digorok di pucuk. Yang pertama, miliki trading plan yang jelas. Kalau kita punya trading plan yang jelas, mau stop loss di mana, mau entry di mana, mau take profit di mana, kita tidak akan dengan mudah terombang-ambingkan oleh pergerakan market yang dinamis. Ya. Nah, tentunya untuk bisa memiliki trading plan yang jelas dan benar, kita harus belajar technical analysis. Mau tidak mau, harus belajar. Sekarang itu banyak sekali grup-grup pembelajaran, termasuk grup beta, nanti saya akan share di link deskripsi. Kita akan belajar technical analysis di sana. Tapi ada banyak sekali grup lain, di Google juga banyak, internet juga banyak. Kita semua bisa belajar. Ya. Ketimbang kita mendengarkan pendapat orang lain yang belum tentu benar. Jadi herd itu adalah perilaku yang kita merasa orang lain yang kita ikuti itu tahu lebih banyak daripada kita. Dia tahu bagaimana cara membuat profit, padahal tidak. Kedua, jangan pernah FOMO, mengejar saham yang sudah naik tinggi. Tidak perlu. Tidak perlu. Jadi misalnya kita baca news, oh saham ini bagus. Biasanya sekarang langsung naik 15%. Worth it nggak kita beli di harga 15, dikenaikan daily 15%? Tidak worth it. Bahkan saking FOMO-nya, banyak trader membeli ketika satu tick sebelum harganya ARA, auto rejection atas. Menurut saya, itu tidak make sense. Tidak make sense. Pertama, kalau kita beli satu tick sebelum ARA, tidak ada jaminan bahwa di hari itu dia akan menutup ARA. Kalau dia turun lagi, pasti cepat-cepat cut loss. Kedua, tidak ada jaminan sekarang bahwa besok itu, ketika misalnya anggaplah di ARA, besoknya bisa akan ARA lagi. Pagi-pagi, sekarang, jam 9 sampai jam 9:15 itu, FOMO-nya di mana-mana, tapi food-nya juga di mana-mana. Artinya, ada fear dan greed itu bercampur sekali di sana. Ya, sudah mix up sehingga volatilitasnya cukup tinggi. Nah, ini akan berbahaya sekali buat trader-trader yang suka FOMO. Ya, pahami bahwa herd behavior ini tidak bagus. Sampai kapanpun kita hanya akan menjadi korban dari kebiadaban market kalau kita selalu FOMO. Ya, jangan ya, mulai sekarang jangan. Ketiga, jangan terima mentah-mentah analisa siapapun. Saya tidak bilang tidak usah mendengarkan analisa orang lain. Kita bisa belajar dari analisa orang lain. Tetapi kita tidak perlu mendengarkan mentah-mentah.
Artinya, kita pelajari lagi ulang. Oh, benar nggak analisanya? Sesuai nggak sih? Apa iya? Ada banyak resource, sumber-sumber yang bisa kita gali dari Google. Riset. Jangan pernah malas melakukan riset. Pelajari sendiri. Tentunya itu butuh investasi waktu berarti. Tetapi, ya memang harus seperti itu. Kalau sekarang kita cuma terima analisa, oh kata Pak A, kata Pak B begini, A, B, C, D, E. Kalau loss, kalau rugi, baru nyalain orang. Padahal yang pencet buy, itu jari sendiri. Jangan ya. Mulai sekarang, jangan menerima mentah-mentah analisa siapapun. Selalu analisa ulang. Nah, ini yang paling penting ya. Hendaknya kita gunakan sosial media sekarang itu dengan bijak. Kita fokus belajar. Saya tahu ada banyak sekali grup, itu grup saham terutama ya, itu cuma isinya pembahasan-pembahasan yang isinya, oh ini bisa naik dan sebagainya, tanpa ada kriteria yang jelas. Jadi joinlah dengan grup-grup yang memang pembahasannya bagus ya. Kalau bisa, kalau bahas saham itu nggak cuma kasih news, tetapi ada chartnya, ada entry, ada stop loss, ada alasannya kenapa dia entry di sana. Belajar. Jangan juga menggunakan waktu untuk hahaha hihi. Ya. Banyak juga saya lihat di grup Telegram, orang itu hahaha hihi aja, bercanda. Ya, sehari-harian ngomong sesuatu yang tidak ada relevansi dengan saham. Ya, sebenarnya nggak apa-apa, sekali-sekali kan. Tetapi kalau setiap saat seperti itu, untuk hahaha hihi, waktunya jadi habis, terbuang percuma. Ya, mendingan difokuskan untuk belajar. Itu akan lebih baik, menambah value dalam kehidupan kita. Ya, digunakanlah dengan baik, dengan bijak. Semua fasilitas yang ada, dan media sosial ini bagus. Twitter, Instagram, kita bisa belajar dari banyak orang. Terutama misalnya Instagram dari trader-trader yang kelas dunia ya, kita bisa follow mereka, kita bisa sedikit banyak belajar dari cara berpikir mereka. Oke, mulai sekarang gunakan media sosial dengan baik. Waktu yang kita habiskan di media sosial haruslah menjadi waktu yang produktif. Bukan waktu yang terbuang sia-sia untuk hahaha, bergosip, dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting juga. Jadi bagaimana kita menyikapi news itu adalah kita harus menerapkan prinsip buy on rumor, sell on news. Artinya, ketika news sedang kencang-kencangnya, bagus-bagusnya, jual lah. Ketika farmasi kemarin lagi bagus, Pak Jokowi mau disuntik, segala macam, jual lah. Pas hari H, atau sehari sebelumnya juga nggak apa-apa. Kalau kita takut waktu news itu terlalu volatil kan, kita nggak sempat jualan, juallah sehari sebelumnya. Apalagi misalnya berita kemarin SWF, wah bagus, kencang sekali. Juallah sehari sebelumnya ketika ada informasi tentang penandatanganan atau pengangkatan direksi SWF atau apapun lah. Itu kita harus mengingat ini. Ya, juallah. Jadi ketika news keluar, laporan keuangan yang bagus keluar, itu waktunya jualan. Bukan waktunya beli. Jangan percaya dengan analisa siapapun dengan target harga yang terlalu muluk-muluk. Apalagi sekarang banyak sekali dikasih embel-embel info insider. Ya. Ngapain insider kasih tahu Anda? Capek-capek. Kayak kemarin itu ada saham apa gitu ya. Wah ini katanya Asabri sangkut di harga 5 ribuan. Akan ke sana. Buktinya, sahamnya disuspend sebulan lebih. Setelah disuspend ARB berturut-turut, ini berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Kita tetap harus bisa seobjektif mungkin ketika melihat chart dan pergerakan harga. Itu akan lebih baik dan menyelamatkan kita.
Final reminders. Ya. Miliki trading plan, fokus pada trading plan. Kalau nggak ngerti cara bikin trading plan, belajar. Dari buku, dari grup, manapun juga kita bisa belajar. Jangan FOMO. Jangan pernah beli saham yang harganya sudah naik tinggi. Jangan pernah beli saham yang harganya sudah naik tinggi. Artinya kita dalam trading itu selalu berpikir resiko dulu. Manage the risk first. Fokus mengelola resiko. Ya. Lihat downside-nya. Kalau ini turun, seberapa banyak saya bisa rugi. Seberapa banyak rugi yang harus saya tanggung. Yang siap saya tanggung. Kemudian gunakan sosial media dengan bijak. Gunakan untuk belajar. Jangan terlalu banyak hahaha. Ya. Kadang-kadang saya tahu banyak orang sekarang tuh terjebak dengan dunia maya. Mereka merasa hidup mereka ada di sana. Padahal ini adalah orang-orang yang nggak pernah mereka temui. Ya. Get on your real life. Tetapi di media sosial kita bisa belajar. Kita manfaatkan itu untuk belajar. Dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Sharing, oke. Tetapi jangan habiskan sebagian waktu kita di media sosial. Ujung-ujungnya biasanya tidak produktif. Next adalah good news is a bad news. Jadi kalau ada berita bagus itu bad news buat kita. Siap-siap jualan. Dan last but not least adalah bersyukurlah dengan seberapapun cuan yang kita punya. Misalnya kita sudah jual, ternyata dia naik lagi, ya udah. Toh kita tidak akan pernah dengan pasti bisa menentukan sejauh mana harga saham akan naik. Bersyukur dengan seberapapun yang kita dapatkan, it's okay. Ya. Terakhir, kalau ada pertanyaan atau apapun, silakan join grup Telegram Beta untuk belajar technical analysis. Kalau sudah ada Telegram, tinggal pakai Keong Beta bisa. Tetapi kalau belum punya, bisa klik nanti ada link di description di dalam video ini. Teman-teman bisa klik. Silakan join. We welcome all of you. Kita belajar technical analysis yang sesungguhnya, yang benar-benar sesuai untuk trader. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di sana. Saya pikir cukup itu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, karena ke depan kita akan kasih lagi video-video yang lebih menarik lagi, tentunya up to date, yang banyak dagingnya, bukan kaleng-kaleng, supaya bisa mencerdaskan trader Indonesia. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. See you.